Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Gimana anak-anak saya? Masih semangat kan daringnya? Mudah-mudahan semangat ya nak. Jadi sebelum kita masuk materi baru, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya, doa selesai. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan tentang limit fungsi aljabar. Sengaja di sini tidak saya berikan atau tidak saya kirimkan materi limit fungsi aljabar karena ini mungkin waktu di SLTP ya sudah pernah dipelajari. Nah, limit itu kalau diartikan adalah batas penggunaan materi. Jadi untuk itu limit di sini singkatannya lim. Dia memiliki batas-batas tertentu. Jadi limit fungsi aljabar ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan 3 cara. Yang pertama dengan cara substitusi. Ini artinya mengganti variabelnya dengan nilai yang sudah ditentukan atau dengan batasnya. Kemudian cara yang kedua cara faktor. Ini suatu limit atau suatu fungsi aljabar yang memiliki faktor. Nah, kalau dia memiliki faktor berarti cara menggunakannya dengan cara faktor. Tetapi kalau tidak memiliki faktor ya bisa saja kita gunakan dengan cara substitusi. Kemudian yang ketiga dengan cara merasionalkan penyebut. Ini ciri-ciri limit fungsi aljabar yang harus diselesaikan dengan cara merasionalkan penyebut adalah penyebut yang memiliki bentuk akar seperti yang sudah kita pelajari waktu di kelas 10. Kalau dia penyebutnya bentuk akar, selesaikanlah dengan faktor sekawan. Itu sudah saya jelaskan dan sudah kita pelajari di kelas 10. Nah, ketiga cara ini bisa kita gunakan dalam bentuk limit fungsi aljabar. Kita ambil satu contoh di sini ya. Untuk contoh 1, tentukanlah limit 3x pangkat 2 dikurang 2x tambah 2 dengan batas x 3 ya. Batas x di sini x dengan batas 3. Jadi untuk menyelesaikannya ini terlebih dahulu kita perhatikan soalnya. Kalau kita perhatikan 3x kuadrat tambah 2x tambah 2 ini tidak memiliki faktor. Memang bentuk pangkat 2 tapi tidak memiliki faktor. Jadi langsung saja kalau tidak memiliki faktor kita selesaikan dengan cara substitusi ya. Mengganti nilai x itu dengan batasnya. Nah, cara penyelesaiannya di sini limit x ini dibaca limit x mendekati 3 dari 3 kali x pangkat 2 ini artinya kurang 2 kali x tambah 2. Jadi penyelesaiannya limit x mendekati 3, x-nya ini ditukar dengan batas. Berarti 3 dikali 3 pangkat 2 kurang 2 kali 3 tambah 2 sama dengan 3 pangkat 2 selesaikan dulu. Pangkatkan dulu. Berarti 9. 3 kali 9 27. Kemudian kurang 2 kali 3 minus 6. Kemudian ditambah 2. Maka hasil yang diperoleh 23. Ini cara menentukan limit dengan menggunakan substitusi. Jadi untuk kelanjutannya suatu limit itu bisa saja dikerjakan dengan ketiga cara. Tetapi andai kata tidak tepat caranya, misal diselesaikan dengan cara faktor, lantas kamu kerjakan dengan cara substitusi. Ini hasilnya 0 per 0 sehingga tidak diketahui nilainya. Kalau 0 per 0 itu berarti tidak terdefinisi. Usahakan untuk menentukan limit itu harus ada nilainya. Jangan tidak terdefinisi. Makanya perhatikan bentuk soalnya. Kalau memang dia memiliki faktor, selesaikanlah dengan cara faktor. Kalau memang dia penyebutnya berbentuk
akar harus diselesaikan dengan cara yang ketiga, yaitu cara merasionalkan penyebut. Jadi di sini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini limit x pangkat 2 kurang 5x tambah 6 ya, per x pangkat 2 tambah 2x kurang 8. Nih x mendekati 2. Jadi kalau kita perhatikan ya, seperti materi kita di kelas 10, ini memiliki faktor. Caranya, carilah dua buah bilangan ya. Carilah dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya 6, tetapi kalau dijumlahkan hasilnya minus 5 ya. Jadi hasil yang diperoleh di sini ya, min 3 dikali minus 2, 6. Sementara min 3 ditambah min 2, min 5. Inilah namanya faktor dari x pangkat 2 kurang 5x tambah 6. Begitu juga penyebutnya. Di sini penyebutnya x pangkat 2 ditambah 2x kurang 8. Ini sama seperti yang di atas atau penyebutnya, pembilangnya. Jadi carilah dua buah bilangan jika dijumlahkan hasilnya positif 2, tetapi kalau dikalikan hasilnya min 8. Jadi positif 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Kemudian 4 ditambah min 2 hasilnya 2. Jadi ini merupakan faktor dari penyebutnya. Sehingga kalau sudah kita faktorkan, pembilang dan penyebut itu cari bentuk yang sama. Kita bagikan. Sudah kita bagikan di sini ya. Hasil yang diperoleh 1. Sehingga kalikan ini semua, pembilang dan penyebut dengan bilangan 1, tetaplah hasilnya x kurang 3 per x tambah 2 dengan limit x mendekati 2. Sehingga x substitusikan dengan 2 ya. 2 kurang 3 per ini x-nya 2 tambah 4 sama dengan minus 1 per 6. Ini cara yang kedua. Jadi untuk cara yang ketiga di sini perhatikan soalnya. Cara yang ketiga ini soalnya berbentuk akar. Jadi kita rasionalkan dengan faktor sekawan. Ini buka kembali materi kelas 10, sudah masuk, sudah saya terangkan di situ bagaimana syarat-syarat menentukan faktor sekawan. Tentu lawan daripada operasinya. Contoh di sini ya, limit. Nah, di sini kalau kita selesaikan dengan cara substitusi langsung, hasilnya tidak terdefinisi. Ini substitusi langsung. Kenapa? Karena contoh ketiga ini tidak cocok diselesaikan dengan substitusi. Karena penyebutnya di situ berbentuk akar. Jadi harus kita selesaikan dengan perkalian faktor sekawan. Di sini akar x kurang 2. Berarti faktor sekawannya adalah akar x tambah 2 per akar x tambah 2. Ini materi kelas 10. Kalikanlah ini ya kan. Nih dia. Kemudian penyebut dikali penyebut. Kemudian di sini nih x kurang 4 kali akar x tambah 2. Ini kita kalikan x kali ya. Hasilnya ini akar x kali akar x. Di sini x akar x kali 2 akar x min 2 kali x min 2x min 2 kali 2 hasilnya minus 4. Jadi ini habis. 2 akar x kurang 2 akar x ini habis. Tinggal x kurang 4. Jadi pembilang dan penyebutnya sama. Ya, kita bagi hasilnya 1, tinggal di sini akar x tambah 2. Jadi limit x mendekati 4 substitusi langsung. Ya, akar x tambah 2. Dia nggak pakai limit lagi karena langsung disubstitusikan. Sehingga akar x ini tukar dengan batasnya di sini. Akar 4 tambah 2 sama dengan akar 4 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini cara yang ketiga dengan cara merasionalkan penyebut. Jadi ada 3 cara, masing-masing berbeda caranya. Tetapi kalau memang bisa dilakukan dengan cara substitusi, lakukan dengan cara substitusi. Kalau memang tidak bisa, hasilnya tidak terdefinisi, berarti cara yang lain kita selesaikan.
Jadi demikianlah materi kita tentang limit fungsi aljabar. Anak-anak kami bisa mencatat karena minggu depan kita sudah laporan tentang catatan. Sekedar itu saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.